Perkenalkan, nama saya Reki Sambora dari kelas TS1B. Kali ini saya akan berbicara tentang regulator tegangan. Jadi, regulator sendiri adalah sebuah perangkat atau komponen elektronika yang fungsinya itu untuk mengatur output atau meregulasi keluaran, yaitu berupa tegangan dan juga arus. Sebagai contoh misalnya sebuah tegangan, katakanlah sekitar 25 volt atau 20 volt. Kalian ingin mengubahnya menjadi 5 volt atau 9 volt. Nah, kalau kalian menggunakan sebuah step down atau sejenisnya itu kan, itu kalau AC, kalau misalnya DC kan bagaimana gitu kan. Nah, selain menurunkan tegangan, regulator sendiri juga outputnya lebih stabil ketimbang secara langsung dari sumber ya. Biasanya kan dari sumber itu ada ripple kadang-kadang, terutama DC. DC itu apalagi kalau kita menggunakan penyara, kita mengubah AC ke DC itu biasanya masih ada ripple. Nah, ripple sendiri bisa dikurangi dengan sebuah regulator. Kali ini saya akan menggunakan regulator yang jenis IC ya, yang sudah jadi. Jadi jenis IC ini sendiri memiliki 3 pin, ya, pin input, pin output, dan satunya pin ground. Sebenarnya regulator sendiri nggak harus pakai IC ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada Zener, kurang lebih rangkaiannya seperti ini skemanya. Di Zenernya di sini, kemudian outputnya di sini input. Jadi fungsinya di sini Zenernya itu misalnya di Zener yang 5 volt gitu kan, nanti outputnya jadi 5 volt gitu, seperti itu. Tapi seperti Zener sendiri kan sekitar satu komponen seperti ini kurang recommended ya. Dan ini ada yang model lebih ribetnya sendiri, ada transistor di sini satu, Zenernya ada di sini. Jadi outputnya sendiri adalah kaki base transistornya di sini. Dan yang jenis selanjutnya ada jenis yang memakai op-amp. Op-amp di sini Zenernya nggak berlaku bekerja langsung gitu, tapi dia berupa inputan dari op-ampnya. Inputan op-amp, kemudian op-ampnya keluar sini, baru masuk transistor. Itu baru outputnya. Dan nah, yang keempat ini, jenis yang keempat yang akan kita pakai yaitu jenis IC. Regulator jenis IC itu ada dua ya, 78, seri 78 XX atau 79 XX. Bedanya itu kalau 78 itu positif, jadi tegangan sumbernya itu positif, kalau 9 itu negatif. Ini kurang lebih datasheet yang sudah di ringkas ya. Ini kurang lebihnya yang 78, seri 78. Dan ini ada outputnya itu di sini ya, 78 XX kan, XX-nya itu 05, berarti outputnya 5 volt. 06 adalah 6, 099 15 ya 18, seperti itu. Untuk serinya sebenarnya masih ada lagi kayak 78XXC atau 78L atau 78M atau 78 apalah ya. Nah, itu variasinya beda-beda ya, tapi tetap biasanya yang tegangan outputnya ditulis di belakangnya. Dan sumbernya itu enggak serta-merta kita pengen 5 volt terus kita kasih sumbernya 50 volt atau 100 volt, nggak bisa. Jadi kita harus sesuai aturan. IC di sini sumbernya diatur ya 7,5 sampai 20 volt. Jadi kalau lebih dari itu ya IC-nya rusak. Kalau kurang ya nggak akan masuk. Dan ini bisa dilihat rentang dari minimal dan maksimalnya. Tapi kalau misalnya kita punya mepet itu
mepet, kalau bisa jangan mepet ya. Misalnya kita punya 7,5 volt sumber, kalau bisa jangan 7,5 volt, karena 7,5 itu belum tentu stabil kan. Jadi kita lebihkan, misalnya ya ambil 9 volt atau 12 volt tuh. Jadi kalau misalnya mepet 7,5 atau 7,9 kan, kalau misalnya turun malah IC-nya mati kan, malah outputnya putus. Jadi mending ngambilnya tengah-tengahnya, agak ya tengah-tengahnya aja. Pokoknya rank aman, selama enggak, perkiraan enggak bakal down di bawah minimal ini, dan enggak akan melebihi ini. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk rangkaian dasarnya. Jadi di kaki positif, kiri ini positif ya, dipasangi kaki positif negatif ini dipasangi, maksud saya kaki input output itu dipasangi kapasitor, dua-duanya input output, dan keduanya itu terhubung ke ground, kaki ground terhubung ke ground, kapasitornya terhubung ke ground seperti ini. Jadi kapasitor ini fungsinya itu untuk supply daya. Jadi misalnya kalau ada sumber, jadi sumbernya itu jauh, kita biasanya akan ada drop. Kalau drop misalnya drop sini, nah kapasitornya itu berfungsi untuk mensuplai saat drop itu. Jadi gampangnya itu kayak penstabil. Dan kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, biasanya kita juga menambah satu lagi. Jadi ada dua, yang satu itu untuk mensuplai, satunya lagi untuk stabil ya. Biasanya ada dua kalau misalnya terlalu jauh banget. Tapi kalau dalam rangkaian elektronika PCB gitu kan dekat ya, jadi ya satu aja cukup. Dan outputnya di sini juga ada satu, ini fungsinya untuk penstabil ya. Ini nggak akan apa ya, nggak akan lebih ya, nggak akan, intinya nggak gede-gede banget, jadi cukup berapa, 0,1 mikro kan, nggak perlu gede-gede banget, jadi nggak akan lebih gitu kan. Nah, kemudian cara pemasangannya sendiri bervariasi, ada yang sekedar IC langsung dipasang seperti tadi, atau model gunakan transistor ini, tapi kita nggak akan bahas ini. Yang kita akan bahas seperti yang standarnya saja, seperti ini. Kurang lebih rangkaiannya akan kita gunakan seperti ini. Di kakinya kita memakai bervariasi kapasitor. Kemudian untuk outputnya sebagai penanda kita pakai lampu LED dan resistor 1. Nah, karena regulator sendiri fungsinya lebih ke penstabil atau meregulasi tegangan output, jadi ini dicocok fungsikan ke sebuah sumber yang ada ripple-nya. Jadi kita pakai di sini penyearah, dan penyearahnya ini penyearah CT yang sudah kita bahas. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan ya. Percobaannya di sini kita menggunakan resistor bervariasi juga. Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Dan outputnya apakah sempurna DC. Ini sumbernya kan sinus, apakah outputnya DC ataukah bagaimana. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita zoom, kita lihat di sini rangkaiannya seperti yang ada pada gambar ya. Sumbernya adalah 220 volt ya, ini 220 volt RMS, dan di sini outputnya pada trafo adalah 12 volt. Sini ada DC ripple, kemudian sini ada IC. Jadi di sini dapat dilihat ada tegangan kapasitor sebesar 16 volt ya, 16 volt. Jadi sini karena kapasitasnya tinggi 470 mikrofarad, jadi sehingga di sini akan terjadi kelebihan tegangan ya. Jadi arusnya akan menumpuk sini dan jadinya 16,2 ini. Kita masuk ke input. Ini pakai 7805 ya, kita pakai 7805,
dan diodanya kita pakai 1N4001. Kita lihat di datasheet 1N4001 itu untuk tegangan input RMS yaitu 35 volt. Kita pakai yang RMS ya, bukan yang DC. Kita pakai ini 35 volt. Jadi ini 12 volt masih aman tadi. Kemudian untuk IC 7805 tadi sudah saya perlihatkan ranknya kurang lebih seperti itu. Tapi untuk lebih detailnya kita bisa lihat di sini. Untuk jenis 805 merek apa tadi? Ada merek tertentu ISC. Dari manufakturnya ISC. Kita lihat di sini untuk outputnya adalah sekitar 4,8 sampai 5,2. Jadi kan tadi di datasheet yang saya perlihatkan outputnya 0,5. Ini kurang lebih yang disimpelkan, maksudnya diringkas ya. Diringkas. Jadi secara aktualnya biasanya ada toleransi. Setiap komponen itu memiliki toleransi ya. Di sini sekitar 4,8 sampai 5,2. Dan untuk kondisi tertentu bisa jadi seperti ini. Kita ke percobaan di sini. Tadi sudah dilihat ini outputnya kira-kira 4,8 sampai 5,2 atau sekitarnya kurang lebih. Dan di sini kita dapat outputnya 5 ya, pas. Di sini pas. Kemudian kita di sini pakai kapasitor sebesar 100 mikrofarad. 100 mikrofarad. Kemudian di sini bebannya 560 dan LED-nya nyala. Dan total di beban, ya beban total itu maksudnya R1 ditambah dengan dioda LED sebesar 5 sesuai dengan ini. Ya, kita dapat lihat sini. Nah, kita coba untuk mengganti nilai. Sebelumnya kita lihat dulu ya di osiloskop seperti apa. Kita lihat di osiloskop. Di osiloskop ini kita lihat ya, gelombang sinusnya rapi. Untuk gelombang lainnya ya, kita zoom. Kita perbesar untuk gelombang ini. Enggak bisa. Jadi ini paling kelihatan. Ini gelombang untuk biru itu di B di sini. Jadi ini gelombang setelah apa ya? Setelah melewati dioda, tapi di sini ada gangguan dari C. Jadi ini agak lurus karena ada C. Nah, untuk di regulator sendiri gelombangnya sudah lurus. Kita matikan yang C. Di regulator sudah lurus seperti ini. Untuk yang sumbernya itu masih ada ripple-nya di sini ya. Coba saya kecilkan jadi lebih kelihatan. Nah, ini kelihatan ya ripple-nya, tapi masih kurang. Coba kita turunkan lagi ke 1. Nah, sini kelihatan ripple-nya kelihatan banget ya. Nah, ini yang biru ini ripple-nya dia nggak agak terlalu kelihatan, tapi ya belum terlalu lurus sih. Coba kita kasih 10. Intinya kita atur saja di kapasitornya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Ripple-nya biasanya waktu kita kasih kapasitor akan terjadi landai ya. Nggak langsung 0 runcing, bukit 0 runcing seperti itu. Jadi ada agak landai di sini. Karena pengaruh dari kapasitor ini. Tapi outputnya kita lihat output. Walaupun kita ubah-ubah tadi kan kapasitornya, tapi outputnya tetap sama. Jadi output di sini tidak terpengaruh ke kapasitor ini. Justru kapasitor ini akan mempengaruhi ke tegangan yang ada di sini, yang kita meter di sini. Tegangannya akan berpengaruh, akan bertumpuk, ya sedemikian rupa. Nggak pengaruh ke outputnya selama tegangan inputnya itu masih dalam jangkauan batas tadi, yaitu kisaran 7,5 sampai 20 volt. Ya, 7,5 sampai 20 volt kurang lebih. Selama masih dalam jarak itu outputnya nggak akan kemana-mana. Jadi outputnya tetap stabil 5 volt. 5 volt ini garis lurus ya. Kita ubah model gimana pun ya tetap sama garis lurus ya.
Nah, kita tetap garis lurus sini outputnya. Nah, kalau kita coba ganti kapasitor yang di sini, misalnya kita ubah kapasitornya jadi misalnya 1 mikrofarad. Nah, tetap sama, outputnya juga sama. Kalau kita coba yang super gede, pakai super kapasitor, misalnya 5 farad. 5 farad, ya agak terlihat ya bedanya. Jadi bedanya di sini sebenarnya sama aja ya, masih lurus di sini osiloskopnya. Cuma bedanya di sini adalah karena kapasitornya itu terlalu gede, terlalu jumbo super, jadi butuh waktu buat mensuplai tegangan di kapasitornya nih. Jadi ini masih pelan-pelan naik. Sebenarnya nih udah naik, cuma karena dayanya itu lebih diserap ke kapasitor duluan ketimbang ke load duluan. Jadi kapasitor ini kan fungsinya memang menyimpan daya. Jadi ini belum kondisi on ya, masih dalam start, masih menyala, proses booting. Nah, ini sudah terlihat nyala, artinya di sini arusnya sudah mulai lewat ke beban dan kapasitornya sudah kurang lebih mungkin setengah penuh ya. Dan dilihat di osiloskop ini sumbernya ripple-nya yang tadinya asli ripple tanpa kapasitor, sini juga pengaruh ke input ya ternyata. Jadi inputnya akan ditarik terus menerus seperti itu sampai ya mungkin nggak sempat ngecharge kapasitornya gitu kan, langsung ke tarik ke input IC-nya. Terus karena di outputnya itu berat, nah baru setelah outputnya C1 ini keisi, C2 baru mulai mengisi ya. Jadi seperti ini. Nah, ukuran kapasitornya itu berapa? Nggak ngaruh ke outputnya ya, tadi tetap 5 volt. Jadi untuk kapasitornya di pin input dan output itu kurang lebih kecil-kecil saja, mungkin 0,1 mikro atau sekitarnya ya, di kira-kira saja yang kecil-kecil aja, 0,1 sampai mungkin 1 mikrofarad atau sekitarnya, 10 mikrofarad juga nggak masalah. Tapi yang jelas kita kecil-kecil saja, dan kalau bisa yang input itu lebih besar daripada yang output ya. Karena kalau yang input itu mati kan, inputnya mati ada supply dari kapasitor. Kalau outputnya mati disuplai sama ini ke beban. Tapi sebenarnya fungsi dari kapasitor yang input itu harusnya lebih besar, karena kalau yang output besar, terlalu besar, nanti jadinya kayak tadi harus ngecharge kapasitor outputnya, jadi kan terlalu lama. Nah, kita lihat di tabel ya, di tabel ternyata VO atau ini sebenarnya masih ada ripple. Kalau kita berkurangan, kita kurangi nilai kapasitor di kaki input, dan VO2 itu di kaki output itu ternyata tidak ada ripple, lurus DC sempurna. Jadi kita lihat di sini variasi apalagi tegangan ya. Oh ya, bebannya belum. Kita coba kasih beban 8K. Jadi kita coba ubah ke beban ke 8K, nggak pengaruh apa-apa. Ya nggak pengaruh apa-apa. Coba ke 10, ini coba ke 100K. Coba ke 100K. Nggak pengaruh apa-apa. Mungkin kalau kita nggak pakai IC ya, jadi langsungan dari penyarah ke kapasitor, hasilnya ripple. Kemudian kalau bebannya kita ubah, katakanlah ripple seperti ini itu pada beban 1K ohm. Jadi kalau kita naikkan bebannya bisa aja jadi lurus ya, seperti itu. Tapi nggak apa ya, nggak tempatnya gitu kan ya. Oke, kemudian ini kalau ini tanpa regulator akan jadi seperti ini. Tanpa regulator
tanpa kapasitor maksud saya, inputnya birunya seperti ini, dan untuk outputnya apakah seperti itu benar? Kita coba kalau kita hapus ya, kita hapus seperti ini ya, ternyata outputnya butuh ngecharge ya, karena inputnya tidak stabil. Jadi untuk mendapat suplai daya yang stabil ya, kapasitornya kan dihapus, jadi nggak ada suplai daya. Jadi kalau inputnya suplai dayanya nggak stabil, arus AC, ya ada matinya kan ya. Waktu mati ya mati down gitu kan, walaupun outputnya aslinya stabil harusnya. Ya seperti itu. Jadi nggak masalah kesininya, tapi ke outputnya. Coba kalau yang output yang kita hapus ya. Kalau output yang kita hapus, yang sebenarnya nggak masalah karena masih beban, cuma kan ini kan IC-nya masih ada supply dari kapasitornya, dari arus AC-nya, jadi nggak masalah. Makanya di sini saya katakan kalau inputnya itu harus setidaknya ya lebih besar daripada outputnya, karena yang paling penting itu yang inputnya. Kekecilan sih ya jangan kekecilan sih, paling kayak ya 1 mikro tergantung dari rangkaian. Kalau 0,1 ya kekecilan seperti ini jadinya. Kalau tadi kan 1 mikro kan enggak ya, seperti ini ya. Oh ternyata kekecilan, atau mungkin gara-gara efek output ya. Coba kita pasang output, kita kasih 1. Oh ya, ternyata memang 1 mikro itu tidak cukup untuk apa mensuplai. Jadi paling enggak ya kita kasih kayak tadi 10 mikro ya, 10 mikro. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Sebuah penyara yang dipasangkan regulator IC akan memiliki keluaran yang konstan tergantung dari nilai IC tersebut ya. Nilainya dapat dilihat di belakang kaki IC tadi. Kalau 7805 ya berarti 5 volt, 7808 ya 8 volt seperti itu. Tapi untuk arusnya bisa dilihat di datasheet dan bisa dicari di mesin pencari Google ya. Dan yang kedua adalah regulator IC tidak akan bekerja secara optimal jika tidak diberikan kapasitor pada input dan outputnya. Ya, sudah saya jelaskan tadi inputnya untuk supply, keduanya untuk supply. Ya, kalau misalnya tegangannya mati, ada supply, cadangan seperti itu. Kapasitor pada kaki output berguna sebagai supply daya jika ada kendala pada input. IC akan semakin panas jika digunakan daya ini. IC itu panas karena dia bekerja pada untuk meregulasi secara terus menerus. Jadi IC itu sebenarnya panas. Makanya IC itu bentuknya itu seperti ini. Sebentar ya, ada bentuknya ya. IC regulator seperti ini. Coba kita cari IC regulator. Nah, biasanya di sini ada plat besi di atasnya ini ya, plat besi. Plat besi seperti ini fungsinya apa sih? IC itu sebenarnya panas. Ya, panas. Jadi dia bekerja ada daya maksimum tertentu gitu ya. Kan tadi kan di limit sebuah inputnya sekian. Sebenarnya ada input arusnya juga sekian, tapi tadi nggak ada ya. Nah, karena panas, plat besi ini yang di atas fungsinya untuk menghantarkan. Jadi biasanya ada komponen kecil heatsink. Heatsink itu kayak lempengan besi. Lempengan besi itu fungsinya untuk dialirkan panas. Jadi kalau misalnya komponen contohnya seperti IC ini, IC regulator panas. Nah, kita tempelkan ke heatsink. Heatsink nanti panasnya akan melembar ke heatsink. Dan umumnya seperti itu. Kalau contoh pada komponen PC, yaitu ada CPU atau prosesor kalian, biasanya kan ada heatsink dan ada kipasnya. Nah, kipasnya itu bersifat opsional. Biasanya itu kipasnya ada di pojok casing, ya, pojok casing. Itu fungsinya untuk memberikan udara, ya. Jadi ini ditembakkan di heatsink, tapi bukan kipasnya nggak langsung nempel ke heatsinknya ya. Karena nanti akan numpuk ya biasanya karena komponen elektronik kan kecil-kecil. Kecuali kalau
kayak komputer kan, memang dia itu fungsinya untuk lebih efisien, jadi ditembakkan casing-nya pun gede-gede banget ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, semakin tinggi kapasitor filter ban, maka ripple akan semakin berkurang. Ya, jadi intinya setidaknya kapasitor itu cukup untuk mensuplai seperti itu. Oke, sekian dari saya. Bila ada yang ditanyakan atau kurang paham, silahkan komentar di bawah. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.